NKRI harga mati, Mandalika harga diri. There's something that won't let me forget the way that you move. You tattooed me with your lips. I wore you like perfume. We were like no other. Two hearts on the edge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Mudah-mudahan di hari ini sahabat semua sehat walafiat lahir batin, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Seperti biasa, kita akan melihat lagi progres pengerjaan Pertamina Mandalika International Street Circuit. WSBK dan ATC hanya tinggal menghitung hari saja. Untuk itu pengerjaan pedok, tribun, dan juga pengecatan area curb terus dilakukan pengerjaan hingga nanti pada waktunya akan selesai jelang WSBK dan ATC. Seperti yang sahabat saksikan, ini adalah pemasangan untuk rangka atap ya. Untuk lantai ketiga juga sudah mulai dilakukan pemasangan. Kemudian ini adalah tribun para penonton yang sudah mulai dipasang. Kemudian juga untuk kursinya sudah berada di bawah yang berwarna kuning, sudah kita lihat nanti akan dipasang di sini. Dan tribun ini berada di sebelah kanan trek lurus sepanjang 700 meter. Bisa sahabat perhatikan. Nah, seperti inilah kondisi tribun dari jarak dekat. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Jangan lupa bantu saya dengan cara yang sangat mudah sekali. Apabila sahabat suka dengan video ini, silahkan like dan juga yang pasti subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih. Seperti berita yang beredar, informasinya bahwa untuk ATC atau Asian Talent Cup akan diselenggarakan di pertengahan bulan November. Begitu juga dengan WSBK yang sudah tentu jadwalnya, yaitu tanggal 19 hingga tanggal 21. Dan informasinya juga untuk RI1 atau Bapak Presiden nanti akan menghadiri ketika gelaran ATC atau Asian Talent Cup. Untuk itu sekarang pengerjaannya begitu diintensifkan dan kebut, terutama untuk perakitan pedok modular, tribun grandstand, dan juga pengecatan area curb yang saat ini sudah lebih setengahnya dari panjang sirkuit 4,31 km. Bagi sahabat yang tidak kebagian tiket karena semuanya udah sold out ya, bersabar saja karena memang untuk sekarang masih dibatasi ya. Informasinya karena pandemi ini masih dibatasi, dan informasinya hanya 23 atau 25.000 ya yang bisa menyaksikan untuk gelaran ATC atau WSBK besok. Dan mungkin untuk realnya bisa kita saksikan ketika nanti gelaran balapan sudah dimulai. Baik, langsung kembali ke trek sahabat. Ini adalah tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan, dimana di sini sedang dilakukan pengecatan untuk area curb ya. Dan tim pengecatan juga sudah beberapa hari ke belakang melakukan pengecatan, sehingga saat ini sudah mencapai lebih dari setengahnya ya.
hanya tinggal dari tikungan ke-1 mundur trek lurus dan juga di tikungan ke-17 hingga nantinya akan selesai. Dan ingat, pengecatan ini belum finish ya. Bahkan ada yang mengatakan kok pengecatannya tidak rapi dan bla bla bla, seperti inilah, seperti itu. Nah, ini belum finishing ya, belum selesai. Jadi nanti ketika sudah selesai baru kita nanti bisa melihat dan berkomentar ya. Nah, seperti itu. Namun untuk tanggapan sahabat semua itu sah-sah saja ya. Baik, ini tikungan yang ketiga dan juga tikungan yang keempat. Hasilnya bisa sahabat perhatikan. Kemudian di area gravelnya juga di sebelah kiri di sini sudah begitu sempurna ya, sudah begitu mulus dan begitu rapi, kita perhatikan. Dan ini area curb antara long lap penalty dengan track lane atau track yang utama. Sementara ini tikungan yang kelima yang berbelok ke arah kanan. Di depan, di bagian area gravel di sini di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam sedang dalam pengerjaan untuk perataan di bagian area gravel. Dan kemarin seperti lintasan yang berwarna hitam di sini sudah dilakukan penimbunan oleh Biotek, kemudian juga sudah dilakukan perataan dan penimbunan oleh kerikil-kerikil halus yang nantinya difungsikan untuk keselamatan atau mengurangi beban kecelakaan para rider ketika mengalami crash atau mengalami jatuh. Baby, take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, I care for the... Ini tikungan yang ketujuh menuju tikungan yang ke-8 dan ke-9. Terlihat di sini pengecatannya hanya baru hampir setengahnya ya. Dan entah kenapa di sini ditinggalkan terlebih dahulu sehingga mengecat dulu di area curb tikungan yang pertama. Mungkin kita tidak mengetahui kenapa alasannya. Change it, and tomorrow you'll regret it. Dan sahabat juga lihat barusan di sebelah kanan tikungan ke-9 di area gravel sedang dilakukan pengerjaan untuk perapihan di bagian area gravel bed. Dan tiba di tikungan yang ke-10, di mana tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Dan bisa sahabat saksikan ketika kita bisa melihat atau menonton balapan di atas bukit tikungan yang ke-10, selain menikmati balapan, kita juga akan menikmati keindahan pantai. Bahkan di seberang tikungan yang ke-10 ada Bukit Ceger. Jadi bisa sahabat nanti mengambil tempat untuk menonton di atas bukit di tikungan yang ke-10. Kemudian untuk billboard Pertamina baik logo maupun tulisannya sudah selesai ya, sudah rampung. Kemudian inilah tikungan yang ke-10 di mana area gravelnya adalah merupakan area gravel yang paling luas di antara tikungan-tikungan yang lain ya. Dan di tikungan yang pertama pun juga sama, namun sepertinya tidak seluas di tikungan yang ke-10 hingga tikungan yang ke-11. Let it play, baby. Kemudian juga informasi yang saya dapatkan ya, bahwa untuk perakitan tribun dan grandstand ini hanya untuk gelaran balapan WSBK atau ATC saja. Dan ketika balapan tersebut sudah selesai maka akan dibongkar dan akan diganti dengan pembangunan yang baru untuk MotoGP. Karena sebagaimana kita ketahui untuk jadwal MotoGP di sirkuit ini bulan Maret kalau tidak salah tahun 2022 mendatang. Sekarang bulan Oktober ya, hampir berakhir dan akan memasuki November. Berarti kurang lebih kita masih mempunyai waktu setengah tahun lagi atau 6 bulan lagi. Sepertinya cukup ya untuk bisa membangun grandstand dan tribun yang permanen ataupun tidak seperti yang sekarang dibangun. Nanti untuk kenyataannya
atau informasinya valid atau tidak, nah nanti kita bisa diketahui setelah gelaran balapan WSBK dan ATC selesai. Seandainya dibongkar, diganti, berarti informasinya benar ya. Tetapi ketika nanti setelah balapan masih berdiri dan kemudian tidak dibongkar hingga mungkin akhir tahun ini, berarti informasinya mungkin tidak benar ya. Jadi nanti kita akan sama-sama saksikan seperti apa untuk pembangunan kelanjutannya setelah WSBK dan ATC selesai. Baik, tiba di tikungan ke-14 menuju tikungannya ke-15, di mana tribun di sebelah kiri tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 ini beda dengan yang berada di sebelah kanan trek lurus, di mana di sini tidak memakai atap ya dan terbuka seperti ini, sedangkan di sebelah kanan trek lurus memakai atap dan bisa berteduh. Kalau panas tidak kepanasan, kalau hujan pun tidak kehujanan. Beda seperti yang di sini. Dan ini juga di sebelah kiri tikungannya ke-15 sama, nantinya akan dibangun tribun menghadap ke tikungan 15 dan juga ke tikungan yang ke-16. Baik sahabat, ini adalah tikungan yang ke-16 berbelok ke arah kanan. Kemudian di sini pun sudah terlihat dibangun ya tribun dan sudah terlihat juga pemasangannya seperti ini. Dan ada 2 blok ya sepertinya di sini, 1 2 di depan, tepatnya di samping medical center ya. Dan ini tepat di sebelah tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Dan dapat kita saksikan juga ada bangunan di sini yang kecil memanjang, itu adalah gardu PLN atau kelistrikan untuk menyuplai nanti kelistrikan yang dibutuhkan atau yang akan digunakan di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Sementara di samping kirinya ada pembangunan race control dan hingga saat ini terus dilakukan finishing. Dan dapat kita saksikan, dapat kita lihat di sini untuk tampilan depannya sudah berubah. Ada warna biru dan juga ada warna merah. Begitupun juga di belakangnya sahabat. Dan rencananya di samping kiri race control ini nanti akan dibangun podium ya, sehingga antara race control dengan pedok nanti akan diselingi atau terhalang oleh pembangunan podium. Benar atau tidak? Ya, nanti sama-sama akan kita saksikan untuk pembangunannya. Sementara di belakang yang ada kren berwarna kuning sahabat, itu adalah lahan parkir yang nantinya akan digunakan untuk parkir para truk-truk besar atau dump truck, atau bukan dump truck maksud saya, kontainer-kontainer besar ya, untuk alat-alat logistik keperluan balapan. Nah, seperti inilah sahabat kondisi sirkuit MotoGP Mandalika di siang hari ini. Dan seperti biasa nanti malam ya ataupun juga sore kita akan upload lagi tentang progres pengerjaan dari pagi hingga sore nanti. Dan ini adalah tunnel yang pertama yang mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Tunnel inilah yang menjadi akses untuk para pendatang atau para pengunjung untuk bisa keluar masuk ke dalam sirkuit. Sehingga sekalipun balapan sedang dilakukan atau sedang berlangsung tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu ya, karena kita bisa melewati bawah trek atau ke dalam terowongan. Kemudian tunnel ini pun akan terhubung dengan tunnel yang kedua yang berada di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 melewati zona tengah sirkuit, sehingga nanti bisa tersambung langsung ke pantai. Jadi dari tunnel yang kedua nanti akan dibuatkan jalan menuju ke pantai. Demikianlah sahabat akhir video. Kekurangan, kelebihan, kekeliruan, kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sadar bahwa informasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu pintu maaf mohon dibukakan untuk saya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.